Dapat dapatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahabbud dini ilallahi adwamu. Babun ahabbud dini ilallahi adwamu. Babun ay hada babun, ini bab tentang cintanya kepada agama. Apa itu bukan agama yang paling dicintai kepada Allah, yaitu kekalnya beragama. Agama yang paling disukai Allah yaitu istiqomah. Ibarat kita itu istiqomah, tetap mengerjakan perintah, tetap menjauhi larangan. Itu yang paling baik agama. Nah, hadis 43, wa bihi qala haddatsana Muhammad binul Musanna. Telah menghadiskan kepada kami oleh Muhammad anak Musanna. Qala Muhammad, berarti Muhammad berkata, haddatsana Yahya. Telah menghadiskan kepada kami oleh Yahya. Yahya mengambil dari siapa? Yahya mengambil an Hisyamin, dari Hisyam. Qala Hisyam, berkata Hisyam, akhbarani abi. Telah menghadiskan kepada aku oleh ayahku sendiri. Sumbernya dari mana? An Aisyata, ini istri Rasulullah, sahabah. Kalau lakian sahabat, kalau bini sahabah. An Aisyata, riwayat dari Siti Aisyah anak Abu Bakar. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menceritakan si Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Aisyah ujar Aisyah, Nabi masuk ke rumahnya, ke rumah Aisyah. Wa indai imra'atun, dan di sisinya perempuan itu ada, dan di sisinya Aisyah ada perempuan. Nabi dielangi oleh perempuan. Qala man hadhihi, qala berkata Nabi, man hadhihi, siapa ini? Jadi Nabi masuk ke rumah, tiba-tiba di rumah Aisyah ada perempuan. Rasulullah berkata, man hadhihi, siapa ini? Qalat, Aisyah berkata, fulanah, si anu. Jadi fulan untuk laki-laki, kalau fulanah untuk perempuan. Di depan kita ada fulan, berarti laki-laki. Di depan kita ada fulanah, berarti perempuan. Tazkuru min solatiha, dia menyebutkan dari solatnya. Qala, Nabi berkata, mah alaikum bima tutikun. Mah itu cukup. Alaikum bima tutikun, lazimilah kamu dengan sesuatu yang kamu mampu. Jadi perempuan ini bercerita bahwa dia sholat sekian banyak. Ujar Nabi, mah cukup, kerjakanlah semampu kamu. Wallah, maka demi Allah, la yamalullah hatta tamallu. Allah tidak akan membiarkan sehingga kamu bosan. Allah tidak akan membiarkan kamu sehingga kamu bosan. Artinya ibadah yang dinilai oleh Allah itu kekal. Apa artinya? Istiqomah, yang terus menerus, istimrar. Karena beberapa amal malam itu ibadahnya 100 rakaat. Isuknya sampai ke subuh. Isuknya lagi dia kada sembahyang. Jangan sembahyang 2 rakaat, tambah witir 3 rakaat, tambah titir sampai mati, itu yang paling bagus. Wa kana habbuddini ilaihi madam alaihi sahibuhu. Wa kana, dan adalah ia, ahabbuddini, sebaik-baik agama, yang sebaik-baik agama, ilaihi kepada Allah, madam alaihi sahibuhu, selamanya melakukan oleh orang yang mempunyainya. Artinya si fulan, seorang laki-laki beragama, dia terus-terusan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya dia baca subhanallah, naguri membaca subhanallah misalnya 33 dalam itu terus-terusan.
babu ziyadatil imani wa nuqsanihi. Ini bab tentang bertambahnya agama dan berkurangnya agama. Jadi agama Islam ini yang kita miliki, yang kita gawi hari-hari bisa bertambah, bisa berkurang. Nang kayak apa yang bertambah, contoh yang berkurang kayak apa? Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wazidnahum huda, dan telah kami tambah-tambah mereka ashabul kahfi, hudan, petunjuk. Jadi selalu ditambah-tambah oleh Allah petunjuk. Jadi ashabul kahfi ini adalah penghuni gua. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Jadi yang benar yang mana? Qalu sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Nah, jadi hadis yang dapat dipercaya, ashabul kahfi itu 7 tambah sekong anjingnya, anjing pemelihara anjingnya untuk menjaga. Jadi orang Islam boleh memelihara anjing untuk menjaga kebun, menunjukkan jalan. Jadi bukan untuk dipelihara kayak kucing dan di luar, untuk menjaga kebun. Nah, boleh. Al-Kahfi ayat 13. Wazidnahum huda, kami tambah mereka petunjuk. Jadi di masa itu ada raja yang zalim. Siapa yang tidak beriman kepada rajanya akan diusir dari kampungnya, bahkan dihukum. Jadi bagi 7 pemuda ini, dia beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Akhirnya yang 7 ini memberontak, cuman memberontaknya secara samar. Karena yang 7 orang ini sebagai orang penting, orang istana, orang pintar, orang hebat, cara berpikirnya cepat, cara bertindaknya cepat. Pokoknya kada salah memilih yang 7 ini sebagai orang istana. Tapi yang janggal, dia mengaku Tuhan. Selain daripada Fir'aun itu ada yang mengaku Tuhan, termasuk ini rajanya Ashabul Kahfi, mengaku Tuhan. Lalu dia memberontak, lalu keluar dari rumah 1 orang. Dia beriktikad dia mau keluar dari istana. Keluar 1 orang, berjalan, kira-kira berjalan tuh sejam 2 jam, ketemu seseorang. Nak mana aja? Ceritakannya perihal yang kejadian di istana, sekalinya kawannya juga. Aku 4 nah. Sampai 7 orang. Yang ke-7 itu ketemunya di perkebunan, tapi membawa anjing karena menjaga kebun. Lalu ditanya mau ke mana? Aku akan hijrah, mencari tempat yang aman untuk menyembah Allah. Aku ikut. Boleh. Ini anjingku boleh bawa? Boleh, jarinya sebagai penunjuk jalan. Tulak semuanya. Akhirnya tulaknya itu tidak ada tujuan kami tidak tahu, pokoknya berjalan. Tiba-tiba ada angin kencang, hujan lebat, lari mencari perlindungan. Tiba-tiba dia ketemu sama gua, masuklah ke 7-nya. Wa kalbuhum basitun dzirahi bil wasit, sedangkan anjingnya itu berada di mulut gua. Dzirahi bil wasit, tangannya mencengkram gini, seakan-akan ingin menangkap mangsanya, mencengkram gini di mulut gua. Si ke-7-nya itu masuk ke dalam. Karena masuknya waktu itu sore, dia letih berjalan seharian, istirahatlah dia. Akhirnya ditidurkan oleh Allah ta'ala tumi'atin sinin. Allah tidurkan 300 tahun watis, dan ditambah 9. Artinya 309 tahun. 309 tahun tidur. Jadi apabila pagi oleh Allah
diarahkan berbalik dia ke arah timur. Karena arah timur itu ada matahari. Matahari tembus di gua, di mulut gua tuh ada matahari tembus. Kalau sore dia berbalik ke kanan. Di situ di sela-sela gua itu masuk udara dan masuk cahaya. Jadi tidak ada kelembapan di situ. Akhirnya salah seorang pemimpinnya itu bangun, merasa lapar bangun, dibangunin yang lain, bangun semuanya. Kita kan rasanya guring ini rasa seharian full. Jadi saya ngomongnya rasanya sehari semalam kita guring nih jar. Jadi di situ berlainan pendapat, ada yang misalkan sehari, ada setengah hari, ada beberapa jam. Coba di antara kalian yang bertujuh cari pasar dan bawa uang untuk bekal kita karena kita merasa lapar. Siapa di antara yang bertujuh nih yang tulak? Lalu ada sekong tulak. Tapi ujarnya kitmir itu keluarlah secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai menampakkan profilnya, menampakkan identitasnya, jangan sampai. Jadi itulah kayak yang seekong tuh membawa duit turun dari gua pertama terus turun itu ada perubahan besar. Yang dulunya tidak ada kayu besar, ya ada kayu. Seakan-akan beda pada waktu yang pertama datang. Akhirnya sampai dia ke pasar. Setelah sampai ke pasar belanja roti, lalu diserahkan uangnya. Lalu dia mengatakan tukang jualnya, kamu membohongi saya ya, jangan menipu. Ini uang apa ini jadinya? Lalu keributan, ada askar macam polisi memeriksa duitnya. Oh, duit ini sudah 309 tahun. Lalu tersebar berita di kiau pemimpinnya ditakuni. Bujur kan ya uang iya ulun di sini dan ada kawan ulun lagi di dalam, ibaratnya kayak itu. Lalu dipanggillah rajanya, dipanggil raja oleh menterinya, dipanggil untuk menemui orang itu. Akhirnya dibawalah seekong tadi menuju ke gua. Jangan takut, sekarang aman, tidak ada apa-apa lagi. Ini sudah tiga generasi, bahkan 10 generasi ganti sudah presiden, ibaratnya itu raja. Lalu diambillah dijemput ke sana. Setelah dijemput ke sana bawa ke istana, lalu dimohon kepada Allah supaya dia istiqomah tetap dalam iman. Akhirnya dia sujud. Waktu sujud itu dia tidak bangun-bangun lagi ketujuh-tujuhnya. Kalau kitmir apanya tadi? Kitmir itu ada orang menyebutkan nama anjing, dia meninggal tinggal tulang belulang. Jadi yang diselamatkan oleh Allah 7 orang aja. Yang anjingnya itu kada. Jadi akhirnya dia sujud di situ, wafat waktu itu ketujuhnya di tempat itu. Akhirnya dijadikan tempat guanya itu di ulahnya masjid. Sekarang di mana tuh di Turki kalau salah. Ashabul Kahfi itu. Nah, jadi itu selalu ditambah-tambah oleh Allah imannya karena mereka selalu mencari hidayah, mencari petunjuk kepada Allah, akhirnya hijrah. Wazidnahum huda, telah kami tambah-tambah mereka petunjuk. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan Allah selalu menambah iman orang mukmin. Jadi orang beriman itu selalu ditambah oleh Allah. Al-Muddatsir ayat 31. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini yaitu hari Arafah Rasulullah berkhutbah, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Al-Maidah ayat 3. Fa idza taraka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Maka apabila meninggalkan seseorang akan sesuatu dari kesempurnaan, maka imannya itu kurang. Jadi orang biasa baca sholawat 1000, lalunya waktu itu kada membaca, maka ngarannya berkurang imannya. Nah gitu. Wa bi qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Hisyamun qala hadatsana Qatadatu ana Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari dikeluarkan dari api neraka
Man qala, siapa yang membaca, siapa yang menyebutkan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya waznu sya'iratin min khairin, dan di hatinya itu ada kebaikan seberat biji gandum. Jadi biji gandum itu halus lagi dari bani, halus lagi. Nah itulah, kalau ada imannya masih di hati, dia di dunia mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akhirnya dia pergi ke tempat orang yang tidak beriman. Di situ dia kena tahu lagi halal haram. Akhirnya dia wafat, tapi tetap la ilaha illallah itu masih ada melekat, walaupun orang masuk agama lain kada mau. Dimasuk agama lain, kepercayaan lain kada mau, tetap dia teguh dalam kalimat la ilaha illallah walaupun dia tidak beribadah. Itu dikeluarkan oleh Allah imannya, dikeluarkan oleh Allah orang itu dari neraka. Bukan imannya, aku sudah salah sebut. La ilaha illallah, di hatinya ada kalimat la ilaha illallah dan ada kebaikan seberat biji gandum. Wa yakhruju minan nari man qala, dan keluar dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi, banyak nih 3 kali la ilaha illallah lah. La ilaha illallah fi qalbi wa syairin min khairin. Dia mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat biji gandum dari kebaikan. Wa yakhruju minan nari man qala, dan keluar dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wa fi qalbihi waznu burratin min khairin, dan di hatinya ada seberat biji gandum dari kebaikannya. Sama syair, ada yang kata kasar. Kalau burrotin yang halusnya, ada yang kasar, ada yang halus. Kayak baras juga, ada baras unus, ada baras yang 3 bulan 2 bulan tuh kasar. Wa yakhruju minan nari man qala, dan keluar dari api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, fi kulli waznu dzarratin min khairin, dan di hatinya ada seberat atom dari kebaikan. Atom itu lebih kecil lagi dari syair. Syair itu ganal, burdah tak halus lagi. Kalau darrah itu lebih kecil lagi. Ada misalnya imannya, kebaikannya, dan dia tetap dalam la ilaha illallah, dikeluarkan nanti oleh Allah dari neraka. Qala Abu Abdillah qala Abanun haddatsana Qadadatu haddatsana Anasun an Nabi sallallahu min imanin makanun min khairin. Dari iman itulah ada tempat dari kebaikan. Jadi kalau imannya ada, pasti orang itu ada kebaikan di hatinya. Wa bi qala hadatsana Al-Hasan bin Sabbah sami'a Ja'far bin Aunin hadatsana Abul Umaisi akhbarana Qais bin Muslimin an tariq ibn Shihab an Umar bin Khattab anna rajulan min al-Yahud qala lahu. Ada seorang laki-laki dari orang Yahudi berkata kepadanya Umar, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat di kitab kamu yang kamu bacakan, la alaina ma'asyaral yahudi nazalat, seandainya atas kami golongan Yahudi turun ayat itu, lattakhadna dzalika yawma 'idan, niscaya kami jadikan hari itu hari raya. Qala ayu ayatin, ujar Sayyidina Umar, apa itu ayat? Qala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ujar orang Yahudi, seandainya turun ayat-ayat itu kepada kami kan merayakannya. Nah, jadi ini Sayyidina Umar berkata, apa itu? Disebutkan oleh Yahudi. Karena Yahudi ini dia suka baca-baca. Al-yauma, pada hari ini, yaitu hari Arafah. Jadi haji Nabi terakhir itu di Arafah dikumpulkan orang beribu-ribu, Rasulullah berkhutbah.
Al-yauma, ini turun ayat waktu Nabi berada di atas mimbar. Al-yauma, pada hari ini. Akmaltu lakum, kami sempurnakan untuk kamu. Dinakum, agama kamu, yaitu Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kamu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela, aku ridho bagi kamu Islam sebagai agama. Ini jadi agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kalau selain pada agama Islam tidak diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Qala Umar berkata, qad arafna dalikal yaum. Sungguh kami mengenal pada hari itu. Wal makan alladzi nasbihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat yang turun ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun, dan dalam keadaan berdiri. Walhal Nabi berdiri bi Arafah pada hari Arafah, yaum Jumatin, pada Jumat. Nah, jadi Nabi waktu berdiri di mimbar hari Jumat, hari Arafah, Rasulullah berkhutbah, turun ayat ini. Nah, seandainya turun kepada kami ujar Yahudi, kami akan merayakannya. Tapi umat Islam punya 2 hari raya, yaitu hari raya haji dan hari raya fitrah. Baca. Biar aja baru bisa diartikan baca yang tadi itu gantian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun Haddatsana Haddatsana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha Subatu qala Alana Laila hadihi qalat fulan Nahar fulan Di ma'asya itu artinya qala nah ma'asya itu tempat mencari nafkah. Jadi pada siang hari masanya mencari nafkah kehidupan. Kalau dibaca ma'asa itu apa sih? Ma'asa yang benar itu ma'asya aishi ma'asya wa ja'alan nahar ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna babu wa banaina fawqakum wajadnakum huda wa yadalladzina amanu imana wa anzalna wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum fa idza taraka sayyi'an minal kamali fa huwa naqis hadatsana muslimu bin Ibrahim qala hadatsana Mishaman qala hadatsana faqalatu Anas an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhraju minan nari min qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajanu sya'irati min khashir wa yakhruja minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wa wajanu burrah min khairi wa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajanu yurrati min khair qala Abu Abdillah
qala abanu hadatsana faqala hadatsana Anas an-nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin makana min khair. Sama apa gampang, penting belajar betulnya. Haddatsana Amma yatasaalun Ja'far bana anin naba'il azim Abul Umais akhbarana anin naba'il azim Antariq bin Shihab an Umar bin الذي هم فيه مختلفون أن رجلا منهم من اليهود كلا سيعلم له يا أمير المؤمنين كلا سيعلم في كتابكم تقرؤونها ألم نجعل الأرض مهادا نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا